Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas dokter. Jelas dokter. Kurang jelas dokter. Sekarang masih kurang jelas? Ada suara geruduk-geruduk dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dok. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter. Sudah kedengaran? Datang untuk memberikan kuliah dan itu di akhir-akhir waktu. Karena kemarin memang saya beberapa kali bersinggungan dengan pasien COVID dan beberapa kali juga saya isolasi mandiri. Jadi kemarin saya menghubungi teman kalian. Siapa ya kemarin yang menghubungi saya itu? Nama panjang saya lupa lagi. Jadi saran kemarin saya minta kan diubah waktunya dan ada beberapa minggu kalau nggak salah 3 minggu terakhir kami hilang kontak. Jadi ketua kalian nggak menghubungi saya. Jadi saya pikir saya sudah digantikan karena saya kemarin memang melaporkan ke tim anatomi, seingat saya untuk kalau memang dibutuhkan saya bisa digantikan sama yang lain. Karena kondisi saya nggak bisa memungkinkan untuk memberikan arahan kepada kalian. Suara saya juga lagi habis kemarin. Mungkin ada beberapa kelompok yang tahu. Dan juga kemarin saya dihubungi lagi sama dokter Anggunan, kota dokter Anggunan, kalian harus belum ada yang memberikannya. Lalu teman kalian menghubungi saya, akhirnya saya bisa melakukan sebentar. Aduh. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke judulnya apa kuliahnya? Ada yang masih ingat judulnya nggak kira-kira? Mungkin besok udah mau ujian lagi. Kalian harus minimal tahu judulnya lah. Apa judulnya? Anatomi sistem digestivus, dokter. Coba ulang. Apa? Anatomi sistem digestivus. Setahu saya sistem digestif itu panjang deh. Ada digestif atas, digestif bawah. Kira-kira saya bagian yang mananya deh? Untuk dokter sendiri, dokter, ya. tentang anatomi yaitu dinding abdomen, ada gastrointestinum tenu dan intestinum crassum. Ya, yaitu jadwal kuliah dari saya. Mungkin saya hanya mereview karena kalian sudah memasuki tahap tutorial dan bentar lagi mau tahap ujian. Saya hanya mereview. Tapi kalian nggak ada sistem praktikum online nggak ada ya? Dek, ada kalian nggak ada sistem praktikum anatomi online? Ada dokter. Ada ya? Anatomi online ini ngapain kalian ngelihat gambar? Dijelaskan di YouTube dokter dan mengisi Google Form untuk pretest dan posttestnya. Berarti lebih lengkap mereka lah daripada saya ya. Kira-kira pertanyaan dari mereka apa aja tuh? Joy yang dilontarkan di berhubungan dengan sistem digestivus yang saya akan berikan. Saya kan kalau nggak salah kafom abdominal, terus gaster saya kan, terus intestinum crassum, tenu. Pertanyaan apa yang mereka berikan ketika praktikum anatomi?
Suara saya terdengar nggak? Halo, tes. Terdengar dokter. Iya. Coba salah satu sebutkan pertanyaan yang dari mereka yang berhubungan sama kuliah saya. Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Kadang-kadang gak enaknya kuliah online ini nggak bisa ngeliat mata kalian secara langsung ya. Langsung ke slide aja deh kalau gitu. Slide ke kafum ini abdominal. Yang share screen siapa ya? Basit ya? Tolong Basit. Ya dokter. Ke kafum abdominal langsung di bagian halaman berapa ya? Saya lupa tuh. Ke bawahnya coba dulu. Terus. Kafum abdominopelvicus. Coba slide terus. Ya, lanjut. Terus, faring terus. Atas, kecepatan. Atas. Terus, masih tenu nih. Terus, ini share screen-nya kali ya, yang atau udah sampai ke kafum abdominopelvicus belum? Basit. Oke. Yang ini ya. Kalau kita di muskulo di ini bisa di tampilan layarnya bisa diganti nggak? Yang ini ujung kanan bawah ya itu dia. Kalau yang pakai handphone dan itu layarnya vertikal, kalian nggak akan bisa ngeliat tulisannya dengan jelas ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang horizontal mungkin agak terlihat. Ini yang kita lihat adalah otot, dan kita membahas yang sekarang adalah kalau ini untuk muskul blok muskul kalian nanti. Sekarang GI track, makanya itu saya teruskan ke slide berikutnya, yaitu slide Basit. Slide berikutnya. Kafum abdominopelvicus. Oke, kita bilang ini kafum. Kafum itu adalah rongga, Dek. Kita mulai aja lah kuliahnya ya, biar agak lebih cepat. Sebelum peritoneum, Dek. Basit yang sebelumnya, Pak. Oh enggak, yang setelah ini. Cepetan nih. Nah, stop. Kafum abdominopelvicus. Yang tadi, Basit. Ya. Ini terlalu sensitif kayaknya ya, mouse-nya. Jadi kafum abdominopelvicus itu terdiri dari rongga yang terdiri dari bagian abdominal dan bagian pelvic. Yang sebelumnya, Basit, di situ kita mempunyai batas-batas. Rongga itu pasti mempunyai batas-batas atas, batas bawah, batas belakang, depan, samping, dan sebagainya. Nah, yang batasan kita yang sebelum ini, Basit, sebelum peritoneum. Sip. Oh ya, oke. Sip. Stop. Batas yang atas itu kita ngelihatnya dari ada di atas ada diafragma, ada dinding abdomen. Ya kalau bahasa kedokterannya ada anterior, posterior, lateral, kiri, kanan, depan dan belakang, itu bahasa awamnya.
Lalu kita karena abdominal pelvikus kita bahas adalah terutama abdomen ya, nanti kita bahas ke depannya nantinya. Dia juga berbatasan dengan dinding pelvis, juga berbatasan dengan diafragma pelvis, terdiri dari kafum abdominal dan pelvis. Dia merupakan rongga yang seperti saya bilang tadi, rongga kalau misalnya diangkat semuanya, kalau kalian nanti kalian koas dan kalian masuk siklus bedah itu nanti kalian akan menemukan operasi bedah digestif atau bedah saluran cerna. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan infeksi, misalnya salah satunya kayak peritonitis, dan itu misalnya udah ada yang dikarenakan appendicitis perforasi. Suara saya jelaskan ya? Jelas, dokter. Dokter. Jelas, dokter. Nah, dikarenakan appendicitis perforasi itu bisa menyebabkan peritonitis deh nantinya. Bisa juga terjadi perlengketan karena jebolnya saluran dari appendix tersebut ke rongga sekitarnya, akhirnya isi dari dalam usus itu keluar semua. Dan bisa kita bayangkan feses pun bisa ikut keluar di lubang tersebut karena jebolnya appendicitis tadi. Atau mungkin jebolnya bisa karena hal yang lain seperti misalnya trauma tumpul dan nah itu bisa mengganggu abdomen. Bisa terjadi perlengketan, oleh sebab itu kalau kalian ikut koas nantinya bisa dilakukan namanya operasi laparotomi. Jadi di laparotomi ini Dek, rongga kalau kalian ikut operasinya nantinya itu rongga abdomen itu bisa dikosongkan. Jadi dikeluarin semua usus-ususnya. Dibersihkan. Karena yang keluar dari yang kita ketahui bukan hanya pus saja yang berada pada peritonitis. Kalau kalian belajar mungkin sebelumnya, di sana juga terdapat feses dan zat-zat yang lain. Dan itu bisa menyebabkan perlengketan antar usus. Dan ketika terjadi perlengketan antar usus, itu masase atau gerakan usus pun menjadi tidak baik. Makanya perlu dilakukan laparotomi. Laparotomi itu bisa yang bisa nanti kalian lihat seluruh kafum abdominopelvikus ini bisa terlihat dan itu bisa nanti dikeluarkan Dek. Dikeluarkan, dibersihkan per partnya setelah nanahnya udah bersih dan itu akan dimasukkan kembali di dalamnya. Jikalau kalian mengikuti operasi itu, kalian nggak akan pernah lupa seumur hidup karena baunya lumayan. Itu kayak kamar mandi umum, toilet umum, karena ruangan operasi jadi bau banget, feses lah, urin lah di situ dan sebagainya. Itu jadi apalagi kalau misalnya terjadi trauma tajam pada abdomen, tembus ke usus dan ke ginjal ataupun ke ureter, itu bakal ketika operasi laparotomi, eksplorasi namanya, itu semuanya bakal dikeluarkan dan dibersihkan dan itu smells not good. Itu pengenalan untuk kafum abdominal. Jadi seluruhnya itu bisa dikeluarkan. Kayak di slide berikutnya nanti ada kolon, bisa yeyunum, ileum, itu dikeluarkan semua, bahkan even gaster pun dikeluarkan, peritoneum. Jadi untuk dibersihkan rongga-rongga tersebut pakai cairan salin agar tidak ada pus, nanah atau kotoran yang ada di dalam situ. Dan ini banyak sekali vena dan sebagainya yang akan bakal kalian benar-benar lihat kalau ketika operasi koas, ketika koas tersebut nantinya. Dan saya harap sih kalau misalnya koas jangan kita mikirkan capek aja ya nanti kalau kalian koas. Saya harap nanti kalian ikuti operasi yang seperti itu biar kalian tahu nantinya, oh ini seperti ini. Karena kalau ketika kalian berbicara dengan kadaver, mungkin sekarang kalian nggak ketemu kadavernya kali ya, karena kan pandemi, kita nggak mungkin praktikum. Tapi kalau kalian ketemu nanti ketika kalian koas, operasinya kalian akan benar-benar beda antara kadaver sama manusia yang masih hidup. Warna di dalam tubuh itu pasti akan berbeda.
hampir misal warna venanya, warna ususnya dan sebagainya itu pasti akan berbeda. Tapi ya minimal kalian belajar dulu. Kalau misalnya kalian nanti setelah pandemi ya kadavernya kalian pegang dulu kan, kalian hafalkan dulu. Oke, ini nggak terlalu termasuk udah itu termasuk bagian-bagian daripada batas-batasnya. Oke, slide berikutnya, peritoneum. Peritoneum, kalau kalian udah melewati paru ya, Dek, respirasi. Sudah, dokter. Mirip-mirip dengan paru. Dia ada parietal, ada visceral. Tapi kalau di sini peritoneum, kalau di sana pleura ya, Dek. Ya nggak? Ada yang masih ingat? Pleura. Ya dokter. Iya, dokter. Kalau di jantung udah lewat. Jantung. Udah, dok. Udah dokter. Sudah, dokter. Perikard. Kalau kalian dengar perikard. Perikard itu juga ada parietal dan visceralnya juga. Dan itu merupakan juga salah satu barrier pelindung juga. Dan pada abdomen, pelindung ini disebut dengan peritoneum. Itu ada ruangan potensial atau ruangan, ya kalau bahasa awam gampangnya ruangan kosong deh. Itu untuk menstabilkan. Kalau misalnya di pleura atau di perikard, itu ada, kalau ketika terjadi hantaman, mereka tidak langsung berhubungan dengan jantungnya, atau berhubungan dengan parunya, atau berhubungan dengan abdomennya. Ada dua, berdasarkan peritoneum ini, organ-organ yang di dalam rongga abdomen ini dibagi menjadi dua macam organ. Jadinya ada yang intraperitoneal, artinya berada di dalam peritoneum tersebut, atau ekstra peritoneal, ataupun retroperitoneal. Itu nanti kita bahas berikutnya bagian-bagian mana yang intraperitoneal dan bagian mana yang ekstra atau retroperitoneal. Slide berikutnya. Gaster. Gaster atau kita sebut dengan lambung. Yang seperti kayak kalian lihat, lapisannya itu nggak halus deh. Dia mempunyai gerinjel-gerinjel seperti itu. Ada yang kalian lihat kan di situ? Ada ruge. Repro udah lewat, repro. Kalau nggak salah di awal-awal reproduksi ya. Iya, dok. Dokter. Kalau kalian dulu pernah belajar tentang anatomi vagina kalau misalnya pada orang yang baru menikah ataupun yang masih virgin, itu rugenya itu masih banyak istilahnya. Ruge ya mirip dengan ruge tersebut. Di sini juga ada ruge. Jadi yang di bagian dalam rongga lapisannya itu disebut ruge, yang ada nggak rata seperti itu. Yang kalian lihat di gaster itu ruge gastrika namanya. Terus dia punya curvatura mayor dan curvatura minor. Dia menempel di omentum. Khusus untuk gaster ini, dia mempunyai lapisan tambahan lagi. Jadi dia mempunyai lapisan omentum namanya. Nah, omentum ini untuk melapisi supaya gaster tersebut tidak terbentur. Tapi lebih tepatnya agar cairan yang berada di dalam gaster tersebut tidak kalaupun terjadi luka tidak keluar, karena isi dalam asam dari gaster tersebut itu sangat amat iritatif terhadap organ yang lainnya. Kalau kalian pernah merasakan GERD, tahu GERD nggak? Ada yang tahu GERD? Gastroesophageal reflux ya. Jadi salah satunya adalah reflux dari lambung, cairan lambung keluar. Salah satunya adalah asam lambung tersebut. Saya salah satu orang yang kalau misalnya lagi nggak teratur makan, GERD saya punya GERD. Jadi saya suka reflux.
Nah, refluksnya itu rasanya nggak enak banget. Kayak esofagus saja, di esofagus, kalian tahu kan kalau makanan itu dari mulut nggak langsung masuk ke lambung, dia harus melalui esofagus dulu. Dan terkadang vena-vena di esofagus tersebut bisa membesar atau disebut varises, dan karena ada tekanan intraabdominal pada pasien yang seringnya pada sirosis hepatis itu bisa menyebabkan varises. Nah, ketika terjadi varises itu bisa pecah deh. Yang biasa mengiritasi varises tersebut biasanya asam lambung tersebut. Akhirnya bisa terjadi hematemesis. Hematemesis kalau kalian pernah dengar muntah darah, itu biasanya seringnya kalau muntah darah terdapat dari vena-vena di esofagus, dia menyebabkan varises di situ. Lalu dia mempunyai bagian-bagian pada gaster ini, dia punya bagian kardiak yang dekat dengan kardio, artinya ya kita gampang untuk mengingatnya aja dekat dengan daerah jantung. Lalu ada fundus di bagian dekat kardiaknya yang berhubungan sama yang lengkung di atas itu ada fundusnya, juga ada korpus, dan di ujungnya ada pilorus. Di situ ada sphincter. Sphincter itu ada dua di gaster, di sphincter atas sama sphincter bawah. Sphincter esofagus dan gaster di bagian atas, dan di bawahnya ada sphincter pylori. Nah, biasanya kalau saya dulu dapat kasus di GI tract ini bertahap deh. Kalau kalian yang saya lihat kayaknya kasus tersering yang kalian temukan. Tapi bahasan kalian biasanya nggak anak dulu atau dewasa langsung, biasanya semua yang paling tersering. Kalau saya dulu saya kan first PBL, artinya salah satu kampus yang memakai PBL pertama di Indonesia, di Andalas, itu di Universitas Andalas. Itu diajarkan pertama itu kalian mengajar dengan embriologi, habis itu ke anak-anaknya. Nah, saya mengkorelasikan ini sphincter pylori ini dia bisa stenosis deh. Stenosis artinya dia bisa mengeras. Artinya bisa, dan sering pada anak-anak. Biasanya itu kelainan kongenital ada stenosis pylori namanya. Jadi ketika dimasukkan makanan, dimasukkan susu, dia pasti akan refluks ke atas. Dan itu akhirnya menyebabkan gizi dari si anak itu jelek. Nah, itu yang biasanya sering, tapi itu memang kompetensi kalian masih hitungan 3, bukan kompetensi 4 yang kalian pegang di situ. Tapi dulu dosen-dosen anak dulu, atau mungkin belajar dari embriologinya dulu. Jadi ketika kalian tahu cara pembentukan dari mana, entah dia itu ectoderm, endoderm, di sinergiskan dengan pelajaran kalian, akhirnya misalnya stenosis pylori berpengaruh pada anak, terjadi pada anak. Nah, ketika di ujung daripada gaster tersebut, di situ ada sphincter. Sphincter artinya katup lah, gampangnya. Kayak kalian ada sphincter ani gitu kan, anus itu ada sphincternya, ada eksterna interna, ini juga ada sphincter juga. Jadi dia bakal nggak segampang itu dia membukanya. Nah, stenosis tadi, sphincter tadi mengeras dan akhirnya dia tidak bisa membuka. Itu yang terjadi pada biasanya stenosis pylorus. Oke, slide berikutnya. Ini lanjutannya. Ini mungkin pembuluh darahnya yang bisa kalian hafalkan ya. Ini ini arteri gastroenteritis sinistra, pleurica brevis, dan vena. Pembuluh darah baliknya artinya vena. Itu namanya mengikuti dengan arterinya. Oke, slide. Tenu. Intestinum tenue ini panjangnya 6-7 meter deh. Kalau kalian tarik gitu, diluruskan, nah itu
bisa mencapai 6 sampai 7 meter usus kalian tersebut. Tapi memang ukurannya nggak sebesar, jadi seukuran lah dengan badan kalian. Jadi walaupun dia 7 meter dimasukin ke perut kalian dia cukup. Dan pembagiannya yaitu 2/5 bagian itu berhubungan dengan jejunum, 3/5 bagian ke area ileum. Intestinal tenue ini dan sedikit cuman untuk untuk duodenum saja bagian tenue ini. Intestinum tenue ini ada 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Oke, slide berikutnya. Ciri-cirinya mempunyai fili intestinal, plika, ada plika semicircularis. Nah, ini kalian baca biasanya di bagian juga ada plak dari Peyer, itu Peyer Vest, kalian bisa di histologi. Histologi udah lewat ya? Udah semua ya? Histologi gaster? Sudah, dokter. Oke. Slide berikutnya. Fungsi-fungsinya nanti ada di faal ya, saya nggak terlalu harus menjelaskan. Untuk duodenum dia berbentuk huruf C dan dia mempunyai kecil dia bagiannya cuman yang seperti tadi hanya beberapa part dari intestinum tenue, tapi dia mempunyai 4 part. Yaitu yang pertama pars cranialis, artinya bagian atas yang berhubungan langsung dari gaster ke duodenum ini, lalu ke descendant. Descendant artinya turun deh. Jadi cranialis, descendant turun, habis horizontal dan di ascendant. Ascendant naik ya. Horizontal datar dan akhirnya ascendant dia naik ke atas. Dia berada di retroperitoneal kecuali bagian yang pars cranialis. Artinya dia berada tadi kita sudah jelaskan dia di ekstra atau retro, berarti dia di luar dari peritoneum tersebut. Kecuali bagian yang pars cranialis, dia masih berada di dalam intraperitoneal. Oke, slide berikutnya. Duodenum ini mempunyai pembuluh darah dengan nama yaitu arteri gastroepiploica sinistra dan arteri pancreatico-duodenale. Yang lanjutnya ke arteri mesenterika superior. Lanjut slide. Habis ini kalian nggak ada kuliah? Nggak ada ya? Targiasar. Lalu kita ngelihat di pars descendant duodenum terdapat papilla duodeni minor. Terdapat lubang muara dari ductus pancreaticus major. Dan kita sering menemukan ini karena dia muara dari ductus pancreaticus major dan ductus choledochus, artinya bagian sebelah kanan dan sebelah kirinya bertemu keluar di situ. Fungsinya bisa kalian pelajari di faal. Keduanya nanti sekret yang zat yang keluar dari kedua organ tersebut akan bergabung di bagian ini, yaitu pars descendant duodenum dengan nama papilla Vater kalau yang terkenalnya. Ya, oke, slide. Basit, slide berikutnya. Lalu kita ke arah jejunum dan ileum. Ciri umum mereka berdua itu sama, jejunum dan ileum hampir-hampir sama. Dia terletak di intraperitoneal juga. Dia di fungsinya itu pencernaan, enzimatik. Ini kalian bisa pelajari di faal. Tapi kalian saya kasih sedikit itu enzimatik, pankreatik bisa ada getah pankreas juga di situ. Lalu gerakan peristaltik di sini sudah bisa kita deteksi, misalnya salah satunya fungsi dari gerakan peristaltik ini kita bisa mendeteksi normal atau tidaknya pasase atau gerakan usus tersebut. Jika terlalu aktif gerakannya, itu kita bisa berpikir kelainan ataupun terlalu pasif gerakannya dari kedua fungsi tersebut.
Jadi kita ketika nantinya kalian lebih seringnya itu koas, ketika kalian auskultasi, apa yang akan kalian mendengarkan itu harus kalian hafalkan di kepala kalian. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana bunyinya, tapi kalau misalnya kalian kelaparan, itulah yang sangat aktifnya. Dan nggak perlu kalian pakai stetoskop pun bisa terdengar seringnya. Itu yang salah satu berhubungan dengan gerakan peristaltik. Lalu pembuluh darahnya itu cabang arteri mesenterica superior, lanjut ke arteri ioinalis dan arteri ilialis. Lanjut slide. Ciri-ciri umum kita lanjut ke kerasum ya. Tadi udah selesai di tenu, kita lanjut ke kerasum, yaitu dia mempunyai aplikasi melunaris, punya hostra coli, ada tinea coli 3 buah dan appendicitis pleika, dan dia pembuluh darahnya yaitu memperdarahi adalah arteri mesenterica superior dan inferior. Slide berikutnya. Kerasum. Kerasum itu terdiri dari appendix, cecum, kolon ascendens. Yang kita sebutkan tadi, kalau ascendens berarti dia naik ke atas deh ya alurnya. Lalu di situ ada transversum, artinya mendatar, dan descendens seperti kita sebutkan di duodenum tadi itu turun berarti. Ya. Lalu ada sigmoid dan rectum. Itu bagian dari intestinum kerasum. Nah, appendicitis itu yang sering kalian dengar adalah bagian yang seringnya posisinya adalah di bagian sebelah kanan bawah, atau kalau di pemeriksaan disebut dengan titik McBurney. Ketika kalian pemeriksaan appendicitis, mungkin kalian penyuluhan kemarin menyebutkan gejala, salah satu gejalanya yaitu nyeri perut kanan bawah di atas tulang pinggang mungkin. Mungkin kalian bisa jelaskan. Nah, appendicitis ini posisinya seringnya di bagian itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kelainan yang membuat appendix ini berada di sebelah kiri. Bisa karena efek dari infeksinya dan juga bisa efek dari terbentuknya embrio di awal, yang menyebabkan ketika kalian operasi, kenapa operasi appendicitis ini cuman kalau yang berhasil itu cuman menggoreskan sekitar 3 cm dari luka operasi, dikarenakan posisinya yang biasanya di daerah tersebut. Jadi dokter-dokter spesialis bedah yang mungkin ada orang tuanya di sini dokter spesialis bedah atau perawat bedah di sini, mereka ketika operasi sudah tahu posisinya tersebut bagian itu dan radangnya di bagian tersebut. Ketika appendicitis, mereka hanya membuka luka operasi itu hanya sekitar 3 cm. Kalau kalian pernah lihat bekas luka ataupun yang pernah mengalami operasi appendicitis ini. Karena yang hanya digunting cuma bagian kecil. Jikalau cuma 3 cm tersebut yang dioperasi oleh dokter spesialisnya, artinya belum terjadi perforasi biasanya di situ. Cuman biasanya sudah masuk dalam tahap peradangan atau pembesaran di bagian appendix tersebut. Tapi kalau misalnya operasinya sudah melalui dengan operasi laparotomi atau operasinya berada di bagian tengah-tengah, mungkin bisa membelah lurus dengan sejajar dengan umbilikus kalian. Nah, itu biasanya itu sudah perforasi dan mengakibatkan harus dibersihkannya seluruh bagian abdominal karena sudah keluar fesesnya, sudah keluar cairan nanahnya. Nah, itu yang bisa kalian temukan nanti ketika kalian koas. Appendix ini dia merupakan bagian kecil, mungkin sebesar kelingking kalian, dan ketika dia
gerakan ususnya tidak gerakan dari isi dari usus tersebut tidak baik, misalnya salah satunya banyaknya zat-zat yang tidak bisa dia cerna seperti biji-biji, termasuk biji cabai ya. Kalau yang suka makan sambal, cabai yang cabainya tidak, bijinya tidak dihancurkan, atau ketika makan hal seperti itu minumnya kurang, jadi fekolit namanya. Feses tadi yang sebelum menjadi feses dia namanya fekolit. Fekolit tersebut nyangkut dia. Gampang bahasa gampangnya itu nyangkut di appendixnya. Nyangkut di appendixnya tersebut, akhirnya dia memenuhi ruangan appendix tersebut. Ketika dia penuh, dia nggak seelastis balon. Dia mempunyai kapasitas. Ketika kapasitas itu terpenuhi dan dia masih terus diisi, dan dia bisa akhirnya dia bisa meradang dulu karena terisi penuh, habis dia meradang, tidak cukup dia overload, akhirnya dia pecah. Itu yang biasa kita sebut dengan appendicitis perforasi. Lanjut kita ke sekum. Sekum itu masuk dalam intraperitoneal, lalu kalau back deh rektum. Masih yang tadi. Saya mau menjelaskan kolon. Kolon ini ya bahasa awam kalian SMA-nya itu usus besar. Karena bentuknya besar, lebih besar daripada usus-usus yang lain. Walaupun dia ascenden, walaupun dia melawan dari gravitasi istilahnya, tapi dengan gerakan usus yang baik, dia bisa akan sampai ke transversum. Jadi kita harus tekankan pada pasien-pasien anak lebih tepatnya. Kasus-kasus banyak terjadi namanya megakolon, Dek. Megakolon. Artinya gerakan usus itu tidak bagus, mengakibatkan gerakan usus besar lebih tepatnya tidak bagus, megakolon ini. Akhirnya seluruh usus tadi terpenuhi, tidak bisa jalan fesesnya, akhirnya dia stuck. Itu mengakibatkan perutnya si bayi biasanya menjadi lebih besar. Maaf, di sini di tempat saya azan, saya istirahat dulu selama azan. Kita dengarkan azan dulu ya, Dek ya. Baik, dokter. Oke, saya lanjutkan. Azan di sini sudah selesai. Kita lanjut ke kolon ascendens tadi, yaitu dia posisinya sekum masih di intraperitoneal, sedangkan kolon ascendens posisinya di ekstraperitoneal, artinya di luar dari peritoneum. Lalu kolon transversum dia berada di antara flexura coli
dekstra dan sinistra, difiksasi oleh mesokolon transversum. Dia posisinya berada di intraperitoneal, artinya berada dalam peritoneum. Lalu tadi kolon transversum itu kan datar ya, lurus. Setelah kolon transversum dia turun, dinamakan dengan kolon descendent. Posisinya sama seperti kolon ascendent tadi, dia ekstraperitoneal. Dia di luar. Kita lanjut dengan kolon sigmoid. Dia intraperitoneal, difiksasi oleh mesokolon sigmoid dan merupakan depo atau tempat antrian lah, antrian feses. Oke, selanjutnya rektum. Slide. Basit. Oke. Rektum punya dua bagian, yaitu bagian pertama pars sacralis dan pars analis. Pars sacralis atau ampullaris recti ini nanti bakal sering-sering kita dengar ketika pemeriksaan RT, rectal tissue. Pernah dengar rectal tissue? Pernah, dokter. Salah satu penilaian dari rectal tissue adalah ampulla recti. Selain nantinya bakal kalian temukan lapisan yang bakal kalian temukan nanti, apakah ketika di handscoon kalian, ketika kalian RT atau rectal tissue itu ditemukan darah atau konsistensi feses tersebut seperti apa, warna feses tersebut seperti apa, itu perlu kita nilai juga ketika rectal tissue. Lalu permukaan dari mukosa atau bagian dalam dari ketika kita melakukan rectal tissue tersebut, apakah dia ada tumornya, apakah di situ kita bisa terabanya nantinya prostatnya, karena pembesaran prostat pun nanti kalau kalian belajar uro itu bisa dengan rectal tissue deh. Jadi bahkan volume pembesaran prostat tersebut bisa kita prediksi dari rectal tissue tersebut, yang akhirnya nanti bakal kita aplikasikan untuk pengobatan, misalnya kalau untuk prostat BPH ataupun CA prostat atau kanker prostat. Bisa juga ketika kita rectal tissue tersebut nantinya ketika kita tissue itu kita temukan adanya benjolan, mungkin itu bisa mengarah ke CA kolon yang seringnya kalau kalian temukan hampir paling yang karsinoma yang banyak itu terdapat pada kolon. Lalu bagian ampullaris recti ini apakah dia menjepit atau dia tidak menjepit atau bagaimana permukaannya, itu nanti bisa kalian harus kalian nilai ketika kalian rectal tissue. Lalu di situ terdapat feses dan juga ketika kalian kalau udah reproduksi itu kan ada fase nantinya kala 2. Kalian udah tahu kan kala 2 apa? Ada yang tahu kala 2 apa? Repro udah lewat ya? Halo? Halo, dokter. Kala 2 itu nanti deh, dia proses melahirkan lah, bahasa awamnya paling gampangnya kalau kalian lupa. Ketika kala 2 dimulai, salah satu cirinya dari kala 2 ini adalah adanya tekanan kepala bayi yang akhirnya mengarahnya bisa mendorong saluran dari rektum ini bisa keluar. Jadi ketika terdorong tersebut bagian kepala bayi tersebut di bagian rektum, maka seperti nanti terlihat seperti orang ambeien ataupun bahkan
kalau misalnya saluran rektumnya tidak kosong, fesesnya ikutan keluar. Jadi bagi yang jijik, saya harap nanti dikurang-kurangi lah, karena ini kalian udah semester berapa? Karena ketika kalian menolong partus lah bahasanya, banyak hal yang bakal terjadi. Salah satunya ketika kalian tidak mengosongkan saluran kencing, ketika kepala bayi mendorong, karena kala 2 itu kontraksinya bakal agak sering dan menekan sangat amat kencang bisa. Dan ketika kencang tersebut itu menekan yang ada di sekitarnya. Selain dia menekan vesika urinaria, dia juga bakal menekan rektumnya. Makanya ketika partus, ketika mengejan, dia akan mendorong bagian yang ataupun isi dari rektum tersebut. Terlihat mungkin dia akan seperti ambeien, tapi itu ketika anak udah keluar itu akan kembali seperti normal lagi. Dan bagian yang normal fungsi yang terdapat pada rektum ini yaitu adanya refleks defekasi. Refleks defekasi ini refleks kita ingin buang air besar. Jika dia negatif refleksnya, itu artinya dia udah kosong dan artinya kita tidak seperti kebelet. Nah, kalau defekasinya positif, refleks defekasinya positif, itu artinya dia akan bakal dikeluarkan. Lalu part bagian kedua adalah part analis, yaitu terdapat sphincter. Nah, tadi kan sphincter yang kita bahas di atas adalah sphincter pylori. Yang sekarang sphincternya ada 2, ani interna dan ani eksterna. Dan saya tekankan mereka mempunyai 2 macam pengaturan yang berbeda. Satu ya, masih slide yang tadi, Dek, masih slide yang tadi. Pengaturannya ada otonom dan somatik. Otonom itu dia tidak dipengaruhi oleh kemauan. Jadi misalnya kalian ingin BAB dan kayaknya mau keluar, itu yang pertama terbuka adalah sphincter ani interna dulu, karena dia tidak dipengaruhi oleh kemauan. Dan jika sphincter ani eksternanya bagus, dia masih bisa dan tidak overload, dia tidak akan bisa, maaf ngomong, tidak akan keluar feses tersebut. Tapi jika lo tidak baik fungsi somatiknya tanpa dipengaruhi kemauan pun dia bisa keluar. Salah satu contoh paling gampangnya adalah fungsinya ketika stroke, pasien-pasien stroke. Kalau kalian temukan pasien-pasien stroke itu pasiennya bisa BAB secara tidak sadar. Misalnya tapi terkadang kok bisa ya dok ya dia masih bisa BAB tapi habis itu dia nggak bisa mengontrol lagi BAB-nya karena sphincter eksternanya sudah tidak bagus. Jadi ketika otak terganggu pada pasien-pasien stroke, salah satunya yang paling gampang yang kita temukan adalah pasien-pasien stroke, sphincter ani eksterna ini bakal tidak berfungsi dengan baik, akhirnya BAB akan dengan gampangnya keluar. Makanya biasanya pada pasien-pasien stroke itu diperlukan biasanya mereka pakai pampers karena 2 fungsi dari sphincter, salah satunya ada sphincter ani eksterna dan sphincter dan orifisium uretra eksterna itu terganggu. Jadi dia bisa buang air kecil dan buang air besar bersamaan tanpa disadari. Seperti itu. Dan saya juga sarankan untuk pasien, kita kan bicara bahasa kedokteran, jadi kita tidak perlu tabu lagi ketika ketemu pasien hal ini. Kalian mungkin bakal menemukan kelainan ketika pasien-pasien tersebut mempunyai kelainan seksual, misalnya salah satunya homoseksual. Homoseksual misalnya laki-laki berhubungan dengan laki-laki, itu sangat amat mengganggu karena mereka tidak punya lubang, mereka pasti akan menggunakan bagian belakangnya. Itulah hebatnya Allah. Vagina berbeda fungsinya dengan anus. Ketika kalian memakai sphincter ani eksterna untuk kalian orang homo tersebut berhubungan intim,
itu akan mempengaruhi fungsi dari kedua sphincter ini. Lebih tepatnya lebih ke sphincter ani internanya. Ketika itu mengalami gangguan, kalian akan ketika BAB bisa saja nantinya itu keluar sendiri aja. Jadi tempatkanlah sesuatu di tempatnya. Paham maksud saya ya? Kita bukan bicara itu bicara masalah udah besar atau tidak, tapi ketika kalian bertemu dengan pasien, kalian harus profesional. Even walaupun umur kalian ketika lulus itu kalian 23 tahun misalnya. Karena saya dulu lulusnya 23 tahun. Artinya saya masuk umur 17 tahun, lulusnya 5 tahun, selesai umur 23 tahun. Saya 17, saya 22 mau ke 23. Itu kan saya masih muda. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, kalian tidak bisa merasa malu karena kalian mengobati sebagai profesional di sana. Jadi kalian harus mengetahui hal ini. Untuk mengetahui tersebut kita harus tahu fungsi dasarnya dulu. Fungsi dasarnya seperti apa? Makanya kalian harus saran saya mau ujian itu pelajarilah slide. Tapi kalau ketika kalian dari awal minggu pertama sampai sebelum ujian, yang perlu kalian pelajari itu dasar. Yang pertama adalah dasarnya dulu. Kalian tahu dasarnya dulu, baru kalian akan mengetahui hal-hal yang tidak, misalnya gangguan pada pasien-pasien yang fungsi normalnya terganggu. Salah satunya sphincter ani eksterna tadi dan sphincter ani interna. Oke, ketika rangsangan parasympularis rekti melalui dapat terjadi refleks defekasi atau defekasi tadi. Oke, slide berikutnya. Rektum, kita lanjut ke pembuluh darah slide. Slide lagi, satu lagi, ini ada gambarnya soalnya. Back. Nggak keluar gambar ya? Ini mohon maaf memang mungkin kemarin file saya agak korup, jadi yang ada di senior kalian atau ini sebenarnya ada gambar ini, tapi nggak tahu di senior kalian yang atau mungkin di laptop yang sekarang ini gambar tersebut hilang. Nanti pembuluh darahnya itu ada cabang arteri mesentrika inferior, lanjut ke arteri iliaca interior, karena kan dia bagian bawah ya. Kalau kita bagian atas superior, bagian bawahnya inferior. Itu yang atas inferior ya. Terus juga terdiri dari arteria rectalis superior, cabang dari arteri mesentrika inferior, lalu ada arteri rectalis media, lalu ada arteri rectalis inferior, dan ini biasanya pada pasien-pasien yang terganggu bagian misalnya terjatuh, terduduk atau terbanting dan mempengaruhi dari arteri pudenda dan bagian nervesnya, itu yang terjadi adalah fungsi dari GI tract kalian yang bagian bawah itu bakal akan terganggu, sangat amat terganggu, dan itu seringnya biasanya terjadi pada kelumpuhan bagian bawah, dan mereka akan mempengaruhinya tersebut. Oke, dapat terjadi hemoroid. Nah, ini dia hemoroid di bagian rektum tadi. Hemoroid dia biasanya pelebaran pembuluh darah di bagian saluran keluar tadi, anus, dan itu hemoroid kalau yang kita pelajari kita ada 4 grade-nya, itu 1, 2, 3, 4. Satu yang bisa kita sebut dengan perdarahan, BAB berdarah, atau bahasa BAB berdarah itu ada banyak namanya. Nama BAB berdarah adalah hematoskezia. Hematoskezia tadi salah satunya adalah hemoroid. Hemoroid ini tapi hemoroidnya yang untuk grade 1, 2, 3, 4 itu bakal berbeda nantinya. 2 hemoroidnya nanti itu berhubungan dengan
sudah muncul bagian dari pembesaran dari bagian dalam tadi, dan tapi dia bisa masuk kembali tanpa didorong. Kalau yang ketiga dia keluar, tapi dia bisa masuk lagi dengan bantuan. Dan yang keempat dia tidak bisa dimasukkan kembali. Oke, cukup. Kalau slide berikutnya kan HEPAR bukan bagian saya. HEPAR udah diajarkan sama dosen yang lain. Assalamualaikum. Untuk sementara dari saya cukup penjelasan dari kuliah saya. Karena ini sudah masuk waktu asar, kalau urusan maaf, jadi gara-gara saya ngeliat WA urusan lagi. Kalau mau bertanya mungkin bisa japri, atau ada yang mau bertanya, saya kasih 2 kesempatan atau 1 kesempatan lah. Tidak ada? Oke, mungkin karena masalah jaringan atau saya maklum juga nih. Mungkin untuk ketua tadi saya yang ngubungin saya tadi saya namanya Basit ya? Yang ngubungin saya itu. Coba difoto dulu, Dek. Kita foto bersama dulu. Lu pakai laptop atau pakai handphone? Laptop, dokter. Nanti kirim ke saya ya. Habis di screenshot ya. Oh iya, dokter. Tapi coba diaktifkan dulu. Diikut oleh ketua masing-masing, dokter, untuk oleh ketua kelompok kecilnya, dokter, sudah di screenshot. Bukan maksud saya yang sekarang Dek. Kalau screenshot ketua kelompok kecil nggak kuliah dong namanya. Baik, dokter. Coba di screenshot dulu. Silakan aktifkan dulu. Untuk teman-teman, silakan aktifkan kameranya. Kalau udah bilang ya. Baik, dokter, akan saya screenshot. 1, 2, 3. Sudah, dokter? Udah semua? 200 orang? Untuk slide 2, siap-siap. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Untuk slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 3. Slide 10. 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. Slide 12. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, dokter? Nanti dikirim ke saya screenshotannya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya pun mau ada pertanyaan, kalian japri aja lah. Ya, soalnya waktu kita udah mau sholat asar. Saya ganggu sholat asar kalian nanti. Dosa saya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter.
Makasih Bang.